Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Gang Imam dengan NPK 079, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 12, di mana chapter ini akan membahas tentang pelapukan dan tanah. Oke, jadi sebenarnya pelapukan dan tanah pelapukan sendiri itu adalah suatu hal atau proses di mana di situ tanah akan secara alami itu akan mengalami erosi, bisa mengalami erosi, bisa mengalami pelapukan dan juga bisa mengalami transformasi ya, transformasi yang tadinya bentuknya kuat atau bentuknya kaku dan segala macam bisa menjadi lembek dan juga pecah atau hal lainnya seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan membahas ada tiga di mana itu ada pengerosionan, erosi, pelapukan dan juga transportasi. Di mana pelapukan sendiri adalah suatu kumpulan proses destruktif atau penghancuran yang mengubah karakter fisik dan kimia dari suatu partikel atau suatu batuan. Lalu erosi juga adalah suatu penghilangan fisik partikel batuan, di mana itu biasa disebabkan oleh air dan juga hal-hal seperti liquid. Nah, kalau transportasi sendiri itu adalah pergerakan partikel-partikel yang hilang pada saat erosi, seperti itu guys. Erosi sendiri atau pelapukan sendiri itu bisa ada dua ya, di mana ada hidrosfer dan juga ada biosfer. Hidrosfer sendiri itu adalah pelapukan yang biasanya yang dilakukan oleh air ya, atau ya air sebenarnya, yang dimana ini termasuk sebagai pelapukan kimia, di mana oksigen yang terlarut dalam air itu mengoksidasi unsur-unsur yang ada di batuan. Nah, jadi hidrosfer ini adalah suatu pelapukan yang yang terkatalis atau terhancur oleh oksigen yang ada di dalam air. Biosfer ini adalah suatu pelapukan yang dimana pelapukan ini dipecah dilakukan oleh hewan atau juga tumbuhan di mana kalau misalnya tumbuhan kita bisa mengambil panjangnya akar yang bisa merusak-merusak batuan, lalu hewan yang bisa hewan-hewan yang tinggal di dalam tanah seperti semut dan lain-lainnya seperti itu. Lanjut, bagaimana pelapukan mengubah batuan? Oke, jadi ada dua ya, di mana ada mekanis dan juga ada si kimia. Mekanis sendiri adalah proses pelapukan yang dimana menghancurkan si batu-batuan ini menjadi potongan-potongan kecil seperti itu. Misalnya air yang membeku dan mengembang di celah-celah dan menyebabkan batu hancur secara fisik. Nah, oke. Jadi kalau misalnya ada batuan, nih, misalnya ada batuan kotak ya, itu nanti bakal dilapukin secara mekanis, di mana nanti bakal ada air-air yang masuk ke dalam sel-sel batuan tersebut sehingga akhirnya membentuk suatu corak atau suatu pelapukan gitu. Pelapukan kimia adalah dekomposisi suatu batuan atau suatu batuan oleh sifat-sifat kimianya oleh sifat-sifat kimianya yang teroksidasi oleh sifat kimia luar yang akhirnya membentuk suatu zat atau kimia baru gitu, suatu zat kimia baru gitu. Dimana contohnya itu ada granit yang mengalami pelapukan kimia, lalu ada beberapa mineral asli yang berubah secara kimia menjadi senyawa yang berbeda. Jadi intinya kalau misalnya pelapukan kimia ini akan menghasilkan senyawa-senyawa baru guys, seperti itu. Contoh aja nih, mineral padat bukan satu-satunya produk pelapukan kimia, cuman seperti kalsit lalu beberapa mineral lainnya itu mengalami pelapukan kimia guys. Oke, di sini aku juga pengen melurusin di mana kita akan masuk ke dalam efek pengerosian. Pengerosion ini sebenarnya kan pelapukan suatu batuan atau suatu tanah atau suatu material ya yang dilapukan atau dihilangkan unsur-unsur atau karakteristiknya, di mana sebenarnya cukup mudah untuk kita tahu tentang pelapukan kimia, di mana kita bisa melihat kalau misalnya batu-batu nisan yang tadinya tajam itu bisa jadi lapuk atau bengkok ya atau apa ya tumpul itu karena pelapukan-pelapukan yang terjadi. Nah, di sini kita biasanya cenderung kalau misalnya ngeliat pelapukan itu seperti batu nisan nih dan bahan bangunan dari granit dan slate, itu kan bisa lebih tahan ya terhadap pelapukan-pelapukan. Cuman kalau kena pelapukan juga itu akhirnya bisa kayak mengubah sifat karakteristik menjadi suatu nisan yang batu nisan yang tadinya lancip jadi tumpul seperti itu. Itu adalah suatu contoh pelapukan. Nah, di mana pelapukan ini sebenarnya terjadi secara lama guys, di mana sifat kimia yang bekerja pada suatu batuan itu harus menghancurkan ikatan dari unsur-unsur batuan tersebut seperti itu. Oke, kita cenderung memandang kalau misalnya pelapukan itu sebagai proses yang merusak, ya kan? Sebenarnya nggak merusak juga guys. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang apa ya pelapukan yang terjadi secara kimiawi, itu kalau misalnya kita lihat uh, batuan yang terkena proses kimia itu bisa menghasilkan suatu zat-zat atau larutan baru atau senyawa baru yang dimana senyawa itu bisa membuat adanya tanah dan juga tumbuhan-tumbuhan.
Nah, di mana di sini tanah yang dihasilkan dari pelapukan batuan sehingga sebagian besar tumbuhan bergantung pada pelapukan seperti itu. Lalu ada juga pelapukan itu bisa banyak guys, bisa yang pertama berbentuk bola dan juga bentuk diferensial diferensial atau berbeda-beda. Tapi cenderung ada di kedua itu, bola dan juga diferensial. Lalu pengerosian secara mekanis. Nah, mekanis ini pengerosian yang dimana membuat sebatuan itu hancur gitu. Jadi kalau mekanis ini ngebuat si batuan itu terpecah belah atau ya berbeda fisiknya lah yang tadinya yang nggak bakal sama kayak dulu gitu loh. Dan itu didukung oleh banyaknya proses. Pertama ada pelepasan tekanan. Simpelnya pelepasan tekanan itu kalau misalnya kita ngelihat batuan, ini mana batuan itu terkubur dari dalam ya, sehingga tekanannya kuat, dan dia nanti bakal kan kita pasti bakal adanya suatu isostasi yang akhirnya ngebuat yang batuan bawah itu akan naik ya karena densitasnya rendah. Di mana pada saat dia naik itu tekanannya kan menjadi lebih berkurang oleh yang atau kita sebut gradien geotermalnya kan dari yang dari yang bawah itu akan ke atas itu akan lebih normal lah, lebih ringan. Makanya itu adanya pelepasan tekanan. Dan ini adalah jenis pelebukan mekanik yang paling signifikan, guys. Ada juga aksi S. Nah, aksi S itu tuh seperti, nah, seperti kalau misalnya Anda meninggalkan botol air di freezer lalu kembali kemudian menemukan air beku dan botolnya pecah, itu ketika air membeku pada 0 derajat ya, titik bekunya. Molekul air itu yang berantakan dalam cairan tersusun menjadi struktur kristal yang teratur atau membentuk es. Nah, dalam pembukaan es juga itu yang tadinya perluasan air yang membeku itu akhirnya memisah-misahkan batu. Jadi air-air yang di batu yang membeku itu yang beku atau air yang tersimpan dalam batu, dalam corak-corak batu itu akan membeku dan akhirnya memisahkan batu dan akhirnya jadi pelapukan. Lalu ada proses lain seperti ya umum ya seperti ada hewan yang menggali, pertumbuhan tanaman, tekanan kristal garam, perubahan suhu dan lain-lainnya. Itu yang lain gitu. Oke, pengerosian kimia. Jadi kimia itu adalah pengerosion yang secara kimia ini, tadi kan secara kimia, secara mekanik sekarang kimia, di mana itu mengubah batuan dengan proses kimia atau dengan proses umumnya si mineral ya, yang ada di air dan udara, di mana akhirnya membuat suatu produk kimia baru. Adanya produk kimia baru. Nah, itu salah satu contohnya ya. Di mana itu akan memainkan dua peran, ada peran oksigen dan juga peran asam, di mana oksigen dan asam adalah suatu senyawa yang dapat mengubah karakteristik dari batuan atau tanah. Gitu. Contohnya aja nih, besi oksida yang terbentuk dengan cara ini merupakan bentuk produk pelapukan dari berbagai mineral yang mengandung besi. Nah, jadi besi ini yang teroksidasi ya, karena adanya O2 di sini akhirnya jadi apa? Mineral hematit. Oke, itu contohnya. Asam juga seperti, nah kalau asam ini lebih ke karbon dioksida guys. Jadi karbon dioksida yang ada di lingkup bumi itu bisa membuat erosi kimiawi. Contohnya aja sih sebenarnya yang paling umum itu karatan ya, seperti itu. Lalu pelapukan larutan. Nah, jadi pelapukan larutan itu ya seperti pelapukan yang dilakukan terhadap larutan, guys. Misalnya itu kalsit larut ketika terpapar karbon dioksida dan juga air. Seperti itu. Nah, ini adalah persamaan kimia yang penting pada pelapukan. Larutan kalsit, karbon dioksida, dan ini kan lihat nih. Ini ada CO2, ini CO2, dan ini H2O. Itu adalah pelarut ya yang ada di kimia. Dengan oksigen dan juga dengan si asam. Oke, lanjut. Pelapukan feldspar. Nah, pelapukan feldspar ini adalah contoh pelapukan yang dimana pelapukan ini hasil awal dan hasil akhirnya tuh beda banget. Nah, tuh. Nah, ketika feldspar diserang oleh ion hidrogen asam karbonat yang membentuk mineral lempung, secara umum mineral liatnya, mineral liat itu adalah silikat aluminium hidrat dengan struktur silikat lembaran seperti mika. Jadi mineral liat ini adalah suatu hasil dari pelapukan kimia feldspar. Namanya itu mineral liat. Yang biasanya itu ada di yang biasanya itu ada di tanah-tanah biasanya. Oke, ada pelapukan kimia mineral lain, di mana kimia mineral lain ini seperti pelapukan-pelapukan yang terjadi pada kristal, diamond, dan segala hal lainnya. Nah, kalau misalnya kecenderungan mineral, pembentuk batuan terhadap pelapukan kimia itu harus bergantung pada kekuatan ikatan kimia itu. Ikatan kimia si mineral, punya kristal. Kalau pelapukan ini kuat, dia akan bisa mengekstraksi atau melapuki si ikatan kimia pada berlian tersebut.
Oke, kita akan lanjut ke konsentrasi berlian ya, di mana diamond itu adalah mineral terkeras yang diketahui dan juga sangat tahan terhadap perapukan. Dimana kalau misalnya terjadi perapukan terhadap diamond itu berarti perapukannya emang sangat-sangat kencang, guys. Oke, kita masuk ke produk-produk pelapukan. Misalnya kita lihat pelapukan dari kimiawi, itu pelarutan kalsit ya. Itu menyediakan jumlah yang signifikan dari ion-ion kalsium, nih Ca plus, dan juga ion berkarbonat. Nah, akhirnya menghasilkan ion baru ya, ke air tanah, seperti itu. Nah, mineral lampu juga dapat menyuplai ion Ca++ dan juga HCO- serta silika ke dalam air dalam kondisi kimiawi biasa. Nah, itu adalah salah satu contoh proses pelapukan kimiawi ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelapukan? Itu ada banyak. Yang pertama ada tanah ya, iklim dan lainnya juga banyak. Jadi kita ambil salah satu case di mana ada batu kapur mengalami pelapukan jauh lebih cepat di iklim-iklim yang lembab. Lalu kalau misalnya di iklim-iklim yang kering itu agak susah. Kenapa? Karena kalau misalnya di iklim-iklim yang kering itu jarang sekali terjadinya suatu pelapukan kimiawi oleh air karena kan kering. Makanya pelapukan kimia yang paling sering terjadi itu di daerah tropis yang panas dan juga lembab. Nah, kalau kutub itu karena saking dinginnya itu ketiadanya sih air atau cairan. Oke, tanah juga suatu aspek yang sangat-sangat dibutuhkan dalam pelapukan ya. Hmm. Nah, tanah juga itu ada konteks ini mana lom. Lom itu tanah yang memiliki komposisi yang hampir setara gitu. Jumlah pasir, lumpur, dan juga tanah lainnya. Jadi stabil banget. Terus tanah juga punya lapisan-lapisan kan. Di mana ada bagian atas itu bisa horizon yang disebutnya horizon. Ada horizon A, terus B, C, D, sama E ya. Nah, lalu pelapukan juga kita bisa lihat di sini. Itu ada mineral liat dan kuarsa. Itu adalah dua mineral yang biasanya tersisa setelah pelapukan lengkap batuan yang bisa untuk pertumbuhan tanaman dan juga tanah. Lalu mineral lain juga bisa menahan air dan nutrisi tanaman dalam tanah. Jadi dia kunci ya nutrisi dan juga air yang ada di tumbuhan buat dimasukin ke dalam tanah. Terus ada juga molekul air yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang memiliki ujung positif dan juga ujung negatif. Di mana molekul air ini juga adalah salah satu hasil dari pelapukan gitu. Oke, kita akan masuk ke horizon ya. Horizon ini adalah bagian-bagian tanah di mana horizon itu adalah lapisan-lapisan tanah ya yang harus dibedakan satu dengan lainnya. Itu namanya horizon. Oke, kita akan melihat ke salah satu study case di mana bumi itu kalau pertama kali atmosfer itu mirip Venus, guys. Karena kandungan CO-nya itu yang lebih stabil dan tinggi gitu. Dan sekarang itu berbeda kenapa? Itu karena geolog meyakini bahwa jumlah CO2 yang setara itu terpendam di kerak dan mantel atas bumi. Nah, itu dia. Makanya akan ada pelapukan. Dia ada yang ditarik CO2 itu masuk ke dalam bumi. Sini, guys. Dan ini adalah pembagian-pembagian horizon. Ada O, A, E, terus C dan juga E, B dan juga C ya. Oke, horizon O itu adalah horizon yang paling atas yang biasanya itu ada daun-daun yang jatuh atau di situ tempatnya vegetasi lah atau pembusukan. Horizon A ini yang berwarna gelap dan biasanya di horizon A itu terdapat humus ya atau pupuk. Nah, horizon E itu adalah zona pelarutan di mana di sini ada pergerakan air ke bawah dan pengangkatan, eluviasi ya. Komponen tanah yang berbutir halus seperti lempung. Terus di B itu diakumulasi dan juga di C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya tererosi. Jadi C ini belum tererosi dan dia terletak di bawah bed gitu. Tanah juga ada tanah residual dan juga tanah terangkut. Residualnya adalah tanah yang lembab ya, biasanya di iklim yang lembab dan juga dengan batuan-batuan dasar. Terus kalau misalnya tanah yang diangkut itu tanah yang sebenarnya terbentuk oleh sedimen yang terangkut oleh air yang mengalir, angin dan juga es gletser. Seperti itu. Tanah juga salah satunya. Tanah itu juga pasti mengikuti sifat batuan pembentuknya, guys. Contohnya, itu tanah yang terbentuk dari batuan basal.
dan tidak pernah berpasir. Bahkan pada tahap awal pembentukannya, tanah ini juga tidak akan pernah berpasir. Tanah yang berkembang di atas granit juga yang tererosi akan agar berstruktur pasir. Jadi tanah ini pasti akan membentuk atau mengikuti sifat batuan yang membuatnya gitu. Oke, di sini kita ada aktivitas organik, di mana sebenarnya biosfer itu pasti berperan penting dalam tanah seperti cacing ya, terus semut dan hal lainnya pasti itu berperan penting dalam tanah. Lalu tanah dan iklim, biasanya yang tanah dengan iklim basah itu cenderung tebal, terus tanah yang kering itu bisa cenderung tipis guys. Cenderung tebal kenapa? Karena mereka selalu ada humus atau lapis-lapis baru ya yang tersedimentasi. Yang kering itu karena sedikitnya pencucian atau sedikitnya humus. Nah, tanah juga ada dua, ada harpen sama laterit ya. Laterit. Nah, di mana harpen ini adalah tanah yang sangat-sangat keras. Selalu digali dan juga dibor. Terus laterit itu adalah tanah yang eh, dia itu ada di curah hujan melimpah. Terus tanah ini sering melakukan pelapukan secara dalam dan juga intensif. Dan tanahnya sangat-sangat tercuci gitu. Laterit juga itu nggak bakal produktif ya. Kenapa nggak bakal produktif? Walaupun dia sering terjadi pencucian dan hal-hal lainnya. Itu karena eh, hilangnya zat-zat kimia yang ada di laterit ini. Jadi ya laterit ini karena sering tercuci, jadi ya kurang bagus untuk pelapukan seperti itu. Baik, sekiranya cukup ini tentang pelapukan ya. Terima kasih untuk ya para yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga. Mohon maaf bila penjelasan saya memang masih kurang. Terima kasih, selamat pagi.